Selamat datang di vlog Keluarga Batak di Jerman. Hari ini kita kedatangan bintang tamu manusia dari planet mana, kita tanya. Perkenalkan dulu dirimu. Perkenalkan, nama saya Cinda Sibuan. Saya berasal dari Muara. Saya itu sedang au pair di Jerman 6 bulan au pair di Jerman. Ya. Jadi kau tahu program au pair itu dari mana? Sebenarnya saya tahu program au pair itu dari kakak kelas saya yang sudah berada di Jerman. Jadi mereka setelah selesai lulus dari Unimed, mereka mengikuti program au pair di Jerman. Dan kami nanya-nanya lah, apa sih itu au pair gitu. Jadi mereka jelasin au pair itu sebagai kakak asuh untuk anaknya gas family gitu. Jadi kita punya keluarga angkat di Jerman dan punya adik asuh gitu, dan kelihatannya menarik tuh program gitu. Jadi secara kami masih masih mau wisuda, jadi aku cari-cari dong kayak apa au pair itu, sejauh apa, gimana, apa aja fasilitasnya, seperti itu kan. Nah setelah itu saya berminat lah untuk mencari gas family. Setelah kayak sebulan dapatlah gas family saya di yang pertama itu kemarin saya dapat. Terus sebelum masuk ke situ, ini kan kamu itu program au pair. Basic kamu sebelumnya tuh apa, sekolahnya sampai mana pendidikannya? Sebelumnya saya kuliah itu di Universitas Negeri Medan, pendidikan bahasa Jerman. Ya, tapi untuk basicnya itu sertifikat yang saya apply ke Jerman itu A1 karena lebih mudah gitu. Ya, jadi saya apply-nya sertifikat A1 untuk au pair ke Jerman. Tapi kalau boleh tahu nih, kalau misalkan lulusan dari Unimed itu biasanya sebenarnya level bahasanya itu di tingkat apa ya? A1, A2, B1, B2? Tergantung orangnya sih. Ada yang B1 gitu, tapi saya kemarin itu masih di tahap A1 ke A2 gitu. Tapi sebelum atau pada saat lagi kuliah bahasa Jerman itu, kamu ngambil kursus lagi nggak sih bahasa Jerman ekstra? Enggak, saya nggak ada. Tapi saya belajar secara mandiri ya. Menurut kamu bahasa Jerman susah nggak? Sejauh ini susah gampang gitu. Kalau boleh tahu susahnya belajar bahasa Jerman itu di mananya? Di bagian gramatik sih. Ya. Oke, I see. Terus kamu ikut program au pair ini, tahu info dari kakak kelas kamu, terus kamu dapat GF itu dari mana? Saya dapat GF itu dari Facebook. Dari grup itu ya? Iya, dari grup. Terus gimana pengalaman kamu selama 6 bulan tinggal di Jerman? Ya, sejauh ini ada positifnya, ada negatifnya gitu. Apa aja tuh positifnya? Positifnya aku bisa belajar bahasa Jerman dan memperbaiki bahasaku lebih bagus lah ya kan. Terus mengenal banyak orang gitu, banyak pengalaman. Dan negatifnya itu sih aku di terakhir ini dapat keluarga yang gak baik. Karena aku kemarin itu setelah aku apply visa, GF ku yang pertama yang di perbatasan antara Jerman dan Swiss membatalkan aku dari Indonesia karena visaku itu kemarin agak lama sih prosesnya, 1,5 bulan gitu. Jadi dia nggak sabar nunggu, dia nyari au pair lain. Setelah dia membatalkan, 1 minggu kemudian visaku approve. Tapi aku tetap cari gas family yang lain gitu. Akhirnya dapat di Frankfurt. Terus dapat di Frankfurt, aku jadi ke keluarga itulah yang di Frankfurt. Tapi selama 2 bulan karena aku nggak ke klub sama anak yang kedua. Yang anaknya pertama sama 3 aku klub sih, tapi yang kedua ini agak jadi gap yang pertama itu kamu harus jagain 3 anak sebenarnya? Iya, 3 anak. Terus kamu nggak cocok sama anak yang kedua ini? Iya, yang kedua karena anak yang kedua itu tipikal yang kayak agresif gitu ya. Suka pukul? Enggak suka mukul sih, kayak suka ngebentak gitu. Terus dia selalu bilang gewek gitu, jadi kayak apa sih maunya anak ini gitu. Kalau anak yang pertama aku selalu main bola sama dia gitu. Anak yang ketiga kayak main juga sih, tapi dia lebih tepatnya kayak lebih mengajarin, Cindy kamu tahu nggak apa ini gitu, apa ini benda ini katanya gitu.
Terus emang dibantu sama mama ya kan, kamu boleh nggak ngajarin si Cindy itu gini, karena kan dia baru di sini gitu. Jadi dia lebih mengajar dan aku lebih suka karena yang ketiga. Tapi sebenarnya kalau untuk gas familinya sendiri itu atau mama sama papanya itu sebenarnya baik banget. Cuma kalau memang nggak cocok sama si anaknya. Iya, terus karena omanya juga bisa off fasten kan, jadi ya bisa ngantar ke sekolah, bisa ngejemput gitu. Oke. Dan ini kamu dapat dari yang Facebook? Dari kakak tingkat tingkatmu. ya. Oke. Terus kamu itu au pair yang pertama di keluarga itu atau sebenarnya dia udah sebelumnya punya au pair? Sebelumnya mereka nggak punya au pair, jadi aku itu au pair pertama mereka. Oke. Sayang kali ya kamu tinggalin. Oke. Terus GF yang kedua? Sebenarnya GF yang kedua itu kemarin cuma 3 hari doang sih. Aku nggak tahu itu tergolong gas family atau enggak, karena 3 hari doang. Maksudnya gara-gara aku nggak cocok juga sama keluarga itu, terus aku berstunda segala macam, hari Minggu aku kerja, jadi aku kayak merasa nggak cocok, kurang nyaman segala macam, jadi aku kayak wexel gitu. Dan aku bilang aku mau ganti keluarga gitu, dan mereka bilang kamu nggak bisa ganti karena itu harus 2 minggu gitu. Terus aku bilang aku kan belum ada tanda tangan kontrak vertrak, aku bilang jadi aku wajar dong, kayak ini kayak pro BZ aja gitu. Terus mereka bilang nggak boleh katanya. Pada akhirnya kayak aku disuruh bersihkan toilet, kamar mandi gitu. Setelah aku selesai bersihkan semua yang atas sama bawah, aku langsung diusir gitu. Oh ya? Yep. Dan untungnya aku punya kenalan di Düsseldorf karena aku udah wanti-wanti gitu. Karena aku bilang kayaknya aku bakal pindah sih dari keluarga ini karena gini. Dan kakak itu juga bilang gini, ya kamu harus keluar dari situ karena si mantan au pairnya itu gak dikasih makan. Ya. Dan kakak itu langsung bilang pokoknya kau harus keluar hari ini. Tuh gitu. Taunya dari mana? Karena aku cerita sama kakak ini kan yang Düsseldorf, kak si ini gini, aku bilang pertama dia masih kayak ya udahlah kayak gitu nyauper, ya kau bertahan bebas segala macam gitu. Ternyata dia minta nomor mantan au pairnya si Gevku ini kan. Terus aku kasih dong, terus dia VN, terus pas dia VN dia sama temennya, terus bilang itu bukannya suaranya si ini ya gitu. Iya, pernah lu dia tuh nggak dikasih makan sama Gevnya, suruhlah dia pindah katanya gitu. Jadi aku memutusin, orang Indonesia juga sebelumnya? Iya. Jadi aku memutusin untuk pindah. Maksudnya selama 3 hari itu aku hari Kamis datang ke situ, Jumat, Sabtu, Minggu kerja gitu. Cuman aku nggak dapat Taschengeld. Maksudku aku keluar dari situ aja udah bersyukur karena mereka itu memang maruk ya. Jadi kayak Auslander gitu. Tapi dikasih makan sama dia? Ya dikasih sih. Tapi kalau secara kontak ngobrol itu oke nggak dia atau gimana? Orangnya baik nggak? Ya kalau si ibu sih baik, cuman kalau si bapaknya itu agak gimana gitu. Dua-duanya Jerman asli? Nih. Oh, Auslander. Ya. Terus kalau GF yang pertama itu pure 100% Jerman? Ya. Karena biasanya kalau orang Jerman memang menghargai sebenarnya. Iya, yang menghargai ya. Terus kalau ini kan udah GF yang kedua, terus kamu katanya sampai 3 kali. Iya, 3 GF. Ya. Oke. Kalau yang GF yang ketiga? Yang GF yang ketiga itu Indonesia. Oke. Tapi dia apa namanya? Entscheidung, bercerai, proses bercerai. Jadi mereka proses bercerai itu di bulan 7 kalau nggak salah. Jadi aku datang ke keluarga itu bulan 9 awal. Jadi di bulan 9 awal sampai bulan 1 akhir. Nah di sini tuh aku diuji secara mental lah. Harus kuatin mental. Kenapa aku bilang kayak gitu? Aku di situ aku nggak tahu ya jam kerjanya itu aku Überstunden. Bayangin aku kerja itu dari setengah 7 sampai jam 8 malam, 9 malam, bahkan jam 10 malam gitu. Bahkan aku juga yang buat sarapan gas muterku. Padahal kan dia bisa mandiri dong, punya tangan, punya kaki. Cuman ngolesin butter doang gitu, nggak bisa dia. Sampai aku pernah dibentaknya, emang aku nggak manusia? Aku nggak perlu makan, digituin dong. Jadi aku buat aja gitu. Gara-gara aku buat satu, dia marah-marah. Emang kau pikir satu cukup? Emang kenyang, digituin dong aku. Ya udah, kalau orang Indonesia itu kan tipikal orang yang kayak seganan lah, apalah segala macam, otomatis diturutin kan. Aku turutin lah gitu. Terus juga yang nggak apanya fairnya itu aku nggak dibuat keran cover si Herung. Terus uang lesku kemarin itu ditahan. Uang lesku itu dikasih pas di 18 Januari. Terus itu kan mereka proses cerai nih ya. Setahu aku dari kakak-kakak siapapun yang aku tanya, kalau proses perceraian anaknya kan seminggu sama bapak, seminggu sama mamanya, atau berapa hari deh gitu kan. Jadi ya itu kan urusan mereka, seminggu sama bapaknya, seminggu sama mamanya gitu. Tapi kalau misalnya seminggu sama bapaknya, otomatis aku fry dong ya.
dia itu selalu menuntut untuk aku bekerja di rumah gitu, sementara au pair itu untuk anak-anak, bukan jadi untuk rumah semua kan, bukan jadi kayak pembantu gitu. Terus di situ aku bulan 12 kemarin dia potong dong tas yang dekat aku ya serius, really. Dia potong, dia cuma ngasih 150 euro. Kenapa? Gara-gara kemarin itu aku ada bantuin au pair yang pulang ke Indonesia, gara-gara emang dia nggak tahan sama gas familinya, jadi cuma seminggu udah di Jerman. Jadi kami jemput dia ke Hasford, terus habis itu kami antar ke bandara. Terus juga aku di situ lagi persiapan untuk Freiwillige Sozialjahr, berkas-berkasku gitu untuk ABH gitu. Dan dia langsung ngechat, berarti kau paham dong, berarti bulan ini aku nggak ngasih kau Taschengeld penuh, katanya gitu. Karena emang anaknya seminggu sama bapaknya, konteksnya di situ anak-anak lagi sama bapaknya, bukan sama dia gitu loh. Jadi aku kalau anak-anaknya di situ aku kerja memang, dan itu aku selalu berstun dan 2 kali lipat. Dan aku di situ bilang, aku chat langsung sama dia, aku kan kerja itu 2 kali lipat loh dalam sehari kak. Aku bilang aku berstun dan aku juga nggak ada dapat gerak ke perserong, uang les apa segala macam. Aku bilang dia cuma baca doang. Terus emang betulan lah dipotong lah TGP ini, dia cuma ngasih 150 doang. Terus aku bilang kenapa segini kak? Aku bilang kau kan cuma berapa hari doang di sini, padahal aku di situ Natal aja aku kerja loh, kerja Natal waktu itu kemarin kami gereja di Romer, tapi aku juga berperan untuk mengapai anaknya gitu, menjaga gitu. Itu anak yang harus kau jaga sebenarnya berapa di keluarga itu? 3, yang pertama umur 5 tahun, dia udah kindergarten. Yang kedua, ketiga Zwillinge kembar, dan itu nggak dimasukkan ke kindergarten. Jadi aku selalu aufpassen mereka setiap hari. Jadi aku itu bangun 6:30, aku harus buatin sarapan untuk kami semua, termasuk si ibu ya. Terus kalau misalnya anak-anaknya udah bangun, aku harus wikil mereka, karena kan mereka masih pakai windel kan, pakai pampers. Jadi aku ganti ya, aku ganti. Terus habis itu aku bawa mereka ke bawah turun untuk makan sarapan apa segala macam. Terus habis itu kami main-main sama-sama. Terus jam 11:30 aku harus sudah nyiapin makan untuk siang. Jadi kami selalu makan untuk siang itu nasi, terus ikan sama sayur. Jadi pokoknya komplit lah, lengkap gitu. Terus nanti setelah selesai makan, ya main-main sama anaknya jam 3. Kadang-kadang kami mau jemput abangnya ke kindergarten gitu. Waktu belum pindah ke rumah yang baru kan, ke kindergarten yang lama kami jemput gitu. Terus itu jam 4 kami kafe Kuhancait gitu. Terus main-main, terus jam 6 makan malam, jam 6 makan malam. Siap itu aku beres-beres gitu. Kadang-kadang aku juga yang mempersiapkan anak-anaknya untuk slaven untuk tidur gitu. Terus ya tidurlah sama mamanya gitu. Terus kalau yang GF yang kedua itu yang kamu cuma berapa hari itu, kamu berapa anak yang harus kamu jaga? 2 sih, tapi yang satu ke kindergarten, satu lagi di rumah. Umur anaknya Orang mana tuh kalau boleh tahu? Düsseldorf. Maksudnya dari warga negara mana dia? Aso Maroko. Ya. Kalau yang pertama 3 anak, itu kalau yang pertama itu kegiatan kamu apa aja sehari-hari? Yang pertama sih kegiatanku cuman nyiapin sarapan mereka untuk pagi. Terus mereka nggak bawa bekal karena mereka makan di kindergarten gitu. Ada juga yang udah sekolah gitu. Anak yang pertama umur 7 udah di sekolah kan, sekolah dasar. Yang kedua umur 5, yang ketiga umur 3 tahun. Jadi 2 anak ini, 2 anaknya yang perempuan, yang nomor 2 nomor 3 perempuan. Perempuan ini udah di kindergarten, jadi mereka nggak bawa bekal gitu. Cuman itu doang sih. Baru nanti setelah mereka pulang jam 3 karena dijemput sama omanya gitu, diantarkan main-main lah kami sampai jam makan malam. Terus makan malam aku palingan bersihkan meja gitu. Berarti sebenarnya nggak terlalu berat dong keluarga Iya, pertama. nggak terlalu berat sih. Sayang kali kok tinggalin. Soalnya emang kalau masalah yang anak kedua ya, memang rata-rata kan namanya juga anak kecil, pasti dia kadang suka teriak-teriak gitu. Tapi dia nggak mukul kan? Enggak sih. Itu masih aman tuh. Terus di keluarga yang pertama, kedua, ketiga ini kamu dapat kesempatan untuk belajar lagi bahasa Jerman nggak? Maksudnya kamu harus kursus nggak? Untuk sekarang maksudnya harus Sebelumnya yang di GF pertama, kedua, di GF pertama aku kursus. Dikursusin sama mereka? Dikursusin sama mereka selama 2 bulan sih ya. Oke. Itu gimana biaya kursus segala macam di cover sama Di mereka? cover sama mereka. Itu 75 euro per bulan atau? Enggak, langsung dibayar mereka cash. Wow, berapa? 300 euro kemarin. Wow. Ya mereka memang benar-benar baik. Dan kamu cuma 2 bulan di sana? Iya. Rugi banyak dong seharusnya mereka. Ya tapi ya Kamu tetap jaga kontak nggak sama mereka? ya sekarang kami masih Harus kontekan. loh, karena dia orangnya baik tuh pasti. Iya. Kemarin aja waktu sebelum aku pindah kan anaknya ulang tahun kayak seminggu lagi kayaknya. Aku ngasih kado dong sama anaknya.
Terus aku masih bilang pas saat itu, selamat ulang tahun ya untuk anakmu si ini gitu, salam ya dariku. Iya katanya. Terus suatu ketika dia foto dong anaknya ini dengan kado yang aku kasih. Terus bilang ini si ini pakai kado dari kamu, terlihat bagus ya katanya. Iya, aku bilang bagus banget, aku bilang. Terus bilangnya iya. Terus aku kemarin ditanya dia, sebenarnya kamu itu dapat gas family nggak sih katanya gitu. Udah, aku bilang gitu. Terus dia bilangnya benarnya katanya kalau misalnya kau gak mau cerita sama aku, kau hubungin ya baik kalanya gas muterku, tapi sama nanya nggak klub gitu. Terus aku bilang lah iya aku udah sejauh ini baik-baik aja. Terus aku kemarin bulan 12 kemarin bilang selamat hari Natal, terus bilang selamat Natal juga. Terus aku bilang bulan 1 atau bulan 2 aku mau privilege social yard loh, aku bilang gitu. Di mana katanya, belum tahu sih pastinya di mana. Aku bilang ya yang terbaik untukmu ya katanya gitu. Baik sih dia, baik. Malah kayak dramatiku. Soalnya setauku gitu. ya, kamu kan cuma 2 bulan. Ya, Dan per bulan setauku kalau untuk Doge course itu kan paling di covernya tuh 75 euro kan. Ya. Dan dia berani kasih langsung full 300 euro itu kayak jarang sih. Ya, Biasanya soalnya orang Jerman tuh perhitungan. ya, tapi ini enggak sih menurutku. Sayang kali kalau pas. Ya. Sayang tapi ya life must go on. Tapi itu itu kan keputusan kamu juga. Kamu pengennya memang lepas, mungkin anaknya terlalu toksik nurut kamu. Ya it's okay, it's your inilah pilihanmu. Terus sekarang kamu setelah 6 bulan au pair, sekarang kamu masuk ke FS Shot. Kamu tahu FS Shot ini dari mana dan kamu bisa daftar di FS Shot ini dari mana? Gimana? Aku juga taunya dari kakak setamu aku. Ya, karena dia udah selesai au pair, karena udah 1 tahun kan, terus dia berlanjut FS Shot gitu. Terus aku tanya-tanya FS Shot itu gimana sih gitu. Jadi kayak volunteer gitu. Kita bisa kerja di Stum Altenheim, Behinder gitu-gitu kan. Terus aku dalam hatiku kayaknya harus dicoba ini gitu. Terus juga bahasanya bisa lebih bagus juga gitu kan. Pas di bulan 10 kemarin aku berbunga sana sini gitu. Ternyata ada salah satu kakakku, kami udah lama berteman di Facebook dan semarga sama mamaku si Mare. Terus dia bilang berhubung aja dulu ke tempatku dek, tempat FS Shotku dulu di Köln katanya. Oh boleh tuh kak, aku bilang. Aku apply di sana. Ternyata diterima sama mereka gitu. Emang sih aku ada 2 pilihan di Frankfurt sama di Köln. Tapi yang di Frankfurt ini social dance kayak bersih-bersih gitu, dan itu menurutku nggak terlalu ini kali gitu loh. Dan aku juga saat itu meminta saran dari opungku yang di Frankfurt. Aku bilang, Pung ada loh di Frankfurt sama di Köln, aku bilang. Terus opungku masih menyarankan yang di Frankfurt aja, makanya jauh-jauh ke Köln katanya. Itu biar deket. Iya, berdekat dong sama opungku ya. Terus aku bilang, tahu opung yang di Köln, yang di Frankfurt itu kayak mana? Aku bilang, kenapa? Bersih-bersih loh, kayak ya putzfrau, aku bilang gitu. Yang kalau yang di Köln memang pure Pflege, tapi di Altenheim aku bilang yaudah yang di Köln aja deh, nggak apa-apa kita jauh, dibilang lagi gitu. Badarnya aku yang ambil yang di Köln, padahal yang di Frankfurt itu udah ngasih Vertrag sama aku, tapi aku bilang aku udah dapat tempat FS Shot yang baru, aku bilang gitu. Terus mereka bilang ya semoga lebih baik ke depannya gitu lah. Terus aku di bulan 11 hospitation lah di Köln. Terus setelah hospitation aku bilang aku mau di sini, tertarik apa segala macam gitu. Terus mereka di bulan 12 kirim Vertrag. Terus di bulan 12 aku apply lah visaku di tempat aku au pair. Tapi kemarin itu ada sedikit masalah tentang Cusatblad, kayak izin kerja ya, Cusatblad itu. Gara-gara aku ganti gas family itu, ternyata Cusatbladku tertinggal di ABH kami yang lama. Maksudnya ABH kami yang lama sebelum kami pindah sama GF ku yang sekarang gitu. Terus aku bilang dikirim ke ABH yang baru di situ kayak besoknya aku disuruh lagi ke ABH untuk ngejemput Fiction Bescheinigungku. Jadi aku baru hampir mau 2 minggu sih FS Shot di Köln gitu. Kalau benefit au pair tuh untuk secara materinya ya, itu gimana, berapa aja? Benefitnya sih kita dapat Taschengeld, uang saku 280 euro. Terus dapat Krankenversicherung setiap bulannya. Untuk au pair sih kayaknya sekitaran 40 euro ya. Terus uang kursus prakurs 70 euro. 75 euro. Baru DB tiket ya 49 euro. Baru kalau misalnya kita punya kebutuhan yang lain-lain apa segala macam, kita bisa tinggal ngomong ke GF baru dikasih gitu.
Oke. Terus kayak kebutuhan kamar mandimu kayak sabunmu, sampomu segala macam itu tercover nggak sama mereka atau Ya, kamu tercover. sendiri? Tercover. Tercover ya. Kalau di luar yang secara materi itu apa sih benefit yang kamu dapetin dari program au pair? Bahasanya sih lebih bagus gitu. Memperbaiki Iya, bahasamu ya. memperbaiki bahasa sih. Selain itu, Ya, dapat pengalaman yang pengalaman yang paling penting sebenarnya. iya, pengalaman yang ada positif negatifnya. Karena berbeda budaya ya. Iya, berbeda budaya. Dan kalau menurut kamu apa sih bedanya budaya di Indonesia sama Jerman? Budaya di Jerman ini ya yang pertama harus punktli, tepat waktu. Terus belak-belakan, nggak kayak Nggak enakan gitu kan. Terus lebih open minded. ya open minded sih ya. Kalau di Indonesia ya kita ada sifat tidak enakan lah, seganan gitu. Terus seringkali telat waktu. Ya. Ya gitu sih. Kalau di program FSU tuh apa benefit yang kamu dapetin? Aku dapat Taschengeld sekitaran 460 euro. Oh, lumayan ya. Dia 460. Terus dapat makan dari tempat kerja. Aku dapat sarapan sama makan siang di tempat kerja. Terus keren kebersiherung. Ya, asuransi kesehatan. Les juga di cover sama mereka. Ya, aku dapat les dari mereka. Unterkunft juga. Ya, tempat tinggal. Jadi kayak istilahnya 400 something itu bersihnya kamu lah ya. Ya, benar. Iya, berarti mantap. Ya. Itu kalau yang prakursnya dibayar berapa? Kurang tahu sih bayar berapa. Kalau au pair kan 75. Kalau FSU itu mereka yang langsung bayar betrip kamu yang langsung bayar ke prakurs. Jadi kamu nggak tahu kurang berapa. tahu lah ya. Yang penting cuman datang aja. Itu prakursnya offline, online? Aku milih offline. Minta offline ya. Aku milih online. Viso? Gara-gara aku tuh pulang kerja jam 3. Oh. Dari jam 7 sampai jam 3. Oke. Dan prakursnya itu kamu mulai dari mana? Stufa apa? Dari A1 lagi atau A2 atau B1? Mungkin B1 sih. Oke. Terus kamu kemarin lulusan Unimed. Iya, Kak. Gimana sekolah pendidikan bahasa Jerman? Susah nggak sih? Sejauh ini nggak susah sih, Kak. Masih bisa dilewati lah. Cuman ya masalahnya di Unimed itu lebih di push up, maksudnya lebih ya ke tugas-tugas sih. Lebih banyak tugasnya ya. Iya. Tapi tetap kaget ketika even kamu sebenarnya udah belajar bahasa Jerman di Indonesia, pas kamu datang ke Jerman itu gimana? Kaget sih, maksudnya yang kita pelajari wah sangat jauh berbeda gitu. Maksudnya nggak cukup apa yang kita pelajari di kampus selama 4 tahun ya. 4 tahun itu nggak cukup. Jadi harus lebih ekstra belajar sih sebenarnya. Ada nggak sih tips dari kamu gimana sih cara belajar bahasa Jerman yang bagus gitu, yang cepat nangkep di kepala? Kalau menurut aku sih ya kita harus sering-sering latihan soal-soal, terus belajar gramatik, terus membentuk-bentuk kalimat kayak nyusun-nyusun saya makan saya makan mie gitu. Kayak nyusun-nyusun aja sih gitu. Kayak bahasa sehari-hari gitu sih. Wis, mantap. Mungkin kamu ada saran buat teman-teman yang pengen berangkat ke Jerman? Ya, saranku sih untuk teman-teman yang mau berangkat ke Jerman, semangat. Terus juga belajar, jangan setengah-setengah. Kalau emang memutuskan ke Jerman, ya kita harus bersusah-susah dulu. Maksudnya harus belajar ekstra, latihan, berusaha, berdoa. Terus juga yang paling penting itu jangan nervous atau langsung menyerah, susah banget loh gitu. Pokoknya kita harus semangat gitu. Yes. Oke deh, thank you Cindy. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, Udah dadah. lama. Dadah guys. Cus. Cus.